Hola Nueve Madrid. Ikuti berita terbaru seputar Real Madrid dan sepak bola Eropa lainnya dengan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update dari kami. Hala Madrid. Real Madrid menang 3-2 atas Real Betis. Real Madrid meraih kemenangan perdana mereka di La Liga Spanyol musim ini setelah berhasil menekuk tuan rumah Real Betis dengan skor 3-2 di Estadio Benito Villamarín. Sempat tertinggal di babak pertama, Madrid akhirnya mampu mengamankan 3 angka berkat eksekusi penalti Sergio Ramos 8 menit jelang berakhirnya pertandingan. Madrid memainkan formasi 4-3-1-2 dengan Martin Odegaard di belakang duet Benzema dan Jovic. Menarik untuk melihat posisi Odegaard dalam formasi ini. Dia memainkan peran Isco tetapi sedikit lebih berbeda. Dia bermain lebih ke tengah dan tidak memiliki tugas untuk bertahan. Dengan formasi seperti ini, Real Madrid rentan secara defensif. Transisi pertahanan terlihat sedikit kacau dan Betis mampu memanfaatkan ini dengan mencetak 2 gol di babak pertama. Dari sisi pertahanan, Real Madrid juga terlihat sangat maju ke depan. Mereka terlihat terlalu high line. Ramos beberapa kali bertaruh dengan maju ke depan. Setelah pertandingan, Sergio Ramos, kapten Real Madrid, memberikan komentar kepada Movistar. Kami memiliki mentalitas untuk bangkit setelah setengah jam terakhir babak pertama yang buruk. Kuncinya adalah menyamakan kedudukan dengan cepat, kata Ramos kepada Movistar. Betis merasa dirugikan dengan beberapa keputusan wasit di babak yang kedua, seperti kartu merah Emerson dan penalti terhadap Marc Bartra. Saya yakin lawan merasa sulit, tetapi wasit melakukan yang terbaik dan tidak pernah melakukan apapun dengan sengaja. Fede Valverde, man of the match. Fede Valverde adalah salah satu bintang Real Madrid saat mereka mengalahkan Real Betis dengan skor 3-2. Ia akhirnya menunjukkan kepada para penggemar apa yang sebenarnya ia mampu untuk lakukan. Pemain berusia 22 tahun mencatatkan dirinya di daftar pencetak gol dan menunjukkan tekad yang membuatnya mendapat tempat di starting 11 Zidane untuk periode musim lalu. Valverde kadang-kadang membuat frustasi para fans Real Madrid dengan kurangnya konsistensi dan dia tidak memainkan peran utama dalam 10 pertandingan musim lalu yang menentukan gelar bagi Madrid. Valverde sendiri sangat jujur tentang penampilannya yang tidak konsisten ketika berbicara usai pertandingan. Sulit bagi saya untuk kembali dan Anda harus menyadari kekurangan Anda dan mengkritik diri sendiri. Saya tidak melakukan hal-hal yang seperti seharusnya dilakukan oleh pemain Real Madrid, ucap Valverde. Dengan kebijakan Madrid untuk tidak mendatangkan pemain baru di musim ini, Valverde harus memainkan peran penting dalam rotasi lini tengah Zidane dengan masuk saat Luka Modric dan Toni Kroos diistirahatkan. Valverde bisa bermain sebagai gelandang box-to-box dan memberikan kontribusi kekuatan dan kecepatan ke lini tengah yang tidak dimiliki oleh Kroos dan Modric. Kemenangan ke-100 bagi Zidane sebagai pelatih Real Madrid. Zidane membuat catatan penting saat Real Madrid menang atas Real Betis. Ini adalah kemenangan ke-100 Zidane sebagai pelatih Real Madrid di pentas La Liga. Laga melawan Real Betis merupakan laga ke-147 bagi Zidane di La Liga sebagai pelatih. Dari jumlah laga itu, pria asal Prancis mampu menembus 100 kemenangan. Perjalanan karir Zidane sebagai pelatih Real Madrid memang cukup cemerlang, sebab dia telah memberikan 2 gelar juara La Liga. Madrid mampu mencetak 324 gol dan hanya kebobolan 142 gol. Hanya Miguel Munoz yang mampu memenangkan lebih banyak pertandingan La Liga sebagai pelatih Real Madrid daripada Zinedine Zidane dengan 257 pertandingan. Luka Jovic yang kurang impresif. Zidane membuat sebuah kejutan. Ia menurunkan Luka Jovic sebagai tandem Karim Benzema sejak awal pertandingan menghadapi Betis. Ketika ditanya alasannya memainkan Jovic, begini jawaban Zidane. Saya mencoba untuk bermain di area kotak penalti lawan dengan memainkan formasi yang berbeda.
Kami bisa bermain dengan beberapa formasi yang berbeda. Salah satunya adalah dengan dua penyerang seperti yang kami lakukan hari ini. Ucap Zidane dikutip dari laman resmi Real Madrid. Ia menyebut berkat kombinasi Benzema dan Jovic di lini serangnya, Real Madrid bisa membekuk Real Betis. Saya kira kami bisa gembira dengan taktik di pertandingan ini, karena pada akhirnya kami meraih 3 poin. Ia menilai bahwa ia butuh opsi alternatif untuk lini serangnya, sehingga ia menurunkan Luka Jovic. Jovic dan Karim Benzema telah bermain bersama untuk Real Madrid sebanyak 4 kali. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di pramusim musim lalu. Di La Liga Santander, Jovic dan Benzema telah bermain sebanyak 2 kali. Mereka imbang 2-2 melawan Villarreal dan kalah 1-0 dari Real Mallorca. Dan terakhir melawan Real Betis, akhirnya mereka mampu untuk meraih kemenangan dengan skor 3-2. Tetapi Jovic gagal tampil mengesankan melawan Betis. Luka Jovic bahkan digantikan oleh Borja Mayoral pada menit ke-72 karena kesulitan untuk mendapatkan peluang. Luka Jovic tidak mampu melepaskan satupun shots sepanjang laga, tetapi dia punya beberapa pergerakan yang bagus. Belum terlambat bagi Zidane jika ingin melakukan evaluasi pada kinerja Luka Jovic. Bursa transfer masih dibuka dan Zidane masih punya beberapa opsi jika ingin melepas Luka Jovic dan mencari penggantinya.